Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irma yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem keuangan Islam. Jadi sistem keuangan adalah suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisiensi sumber daya keuangan dan sumber daya real untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah membuat terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi risiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan lain-lain, sistem ekonominya menganut dual economic system, sistem keuangannya pun juga dual financial system. Karakteristik sistem keuangan Islam. 1. Nilai ketuhanan. Menurut Yusuf Qaradawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Penggunaan sarana dan fasilitas dari Allah ini dilakukan melalui hukum dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang Muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara langsung ia telah melakukan ibadah kepada Allah dan merupakan sebuah kewajiban baginya untuk mensyukuri segala nikmatnya yang telah diberikan kepadanya. 2. Nilai dasar kepemilikan, al-milkiyah. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Artinya, kepemilikan yang ada pada diri seseorang adalah bersifat absolut. Oleh karena itu, untuk apa dan bagaimana dia menggunakan harta tersebut adalah mutlak tergantung kepada kehendak dirinya. 3. Keseimbangan, al-muwazanah. Sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu dibanding dengan masyarakat. Pada sistem ini seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya. 4. Nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan, al-uhwah wa al-istirakiyah wa al-jamaah. Pada paham sosialisme dan komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu, maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. 5. Nilai dasar kebebasan, al-istiqlaliyah. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan harta yang dimilikinya. 6. Menurut persepsi Islam yang menetapkan keadilan itu merupakan otoritas dan kewenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat sosialisme dan komunisme, yang menjadikan kebersamaan dan kesamarataan sebagai nilai utama, maka faktor kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Menurut paham ini, suatu masyarakat baru dikatakan adil jika semua kebutuhan warganya telah terpenuhi, terutama kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sebaliknya, jika tidak, maka telah terjadi praktek kezaliman. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tantangan dari sistem keuangan syariah, yakni 1. Kepatuhan syariah. Menjaga tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah tantangan utama dalam sistem keuangan Islam. Ini melibatkan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk finansial mematuhi prinsip-prinsip syariah. 2. Kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya inovasi dalam sistem keuangan Islam, namun juga menciptakan tantangan dalam hal pengawasan dan regulasi yang efektif. 3. Ketergantungan pada akad mudharabah dan musyarakah.
Sistem keuangan Islam cenderung sangat bergantung pada akad mudharabah dan musyarakah yang memiliki risiko tertentu yang harus dikelola dengan baik. 4. Perbedaan regulasi. Tantangan lain adalah perbedaan dalam regulasi keuangan Islam antara negara-negara dan bahkan dalam interpretasi syariah oleh otoritas berbeda. Peluang dalam sistem keuangan Islam. 1. Pasar yang berkembang. Sistem keuangan Islam memiliki peluang besar di pasar yang berkembang, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. 2. Diversifikasi investasi. Sistem keuangan Islam mendorong investasi dalam aset fisik yang dapat membantu mengurangi risiko dan diversifikasi portofolio. 3. Inovasi produk. Ada peluang untuk mengembangkan produk keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti obligasi berkelanjutan, investasi berbasis syariah, dan solusi finansial inklusif. 4. Pertumbuhan industri perbankan syariah. Bank syariah dan institusi keuangan Islam lainnya terus berkembang, menciptakan peluang bagi profesional yang tertarik dalam sektor ini. Implementasi sistem keuangan Islam. Tantangan utama pengembangan sistem keuangan risk sharing adalah ketidakseimbangan keuangan secara fiskal, moneter, dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Fenomena ini sering dialami negara-negara Islam sehingga sulit mengimplementasikan sistem keuangan Islam. Padahal kebutuhan utama sistem keuangan Islam atau risk sharing terletak pada kebijakan struktural atas sistem fiskal dan moneter. Sistem fiskal memegang peran penting dalam institusi negara Islam karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengatur sistem pajak, pendapatan negara, dan belanja pemerintah, government expenditure. Kebijakan fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengantisipasi distorsi pertumbuhannya. Salah satu solusi Islam dalam kebijakan fiskal adalah membedakan antara pendapatan reguler dan pendapatan aksidental. Pendapatan reguler dan pendapatan aksidental. Pendapatan reguler diperoleh dari zakat, sementara pendapatan aksidental dari pajak. Selain pendapatan. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.